Lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu. yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Dengan iman yang kuat, angkat pujian ini dari awal. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Sambil angkat kedua tangan kita katakan, membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai,
yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sambil bangkit berdiri katakan, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, kau membuat mujizat terjadi, kau membuat mujizat terjadi. Haleluya. Sembah Tuhan. Kami bangga punya Allah yang begitu dahsyat Tuhan. Kau yang pegang kendali dalam hidup kami. Ya Yesus, Kau yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu dahsyat buat setiap kami. Segala puji, hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak terima sembah kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sampai malam ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk mukjizat demi mukjizat. Amin. Ya, dahsyat Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk manis, sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biar firman-Mu malam ini membuat kami makin kuat, membuat kami makin cinta sama Tuhan, membuat kami makin berani berdiri tegap bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa darah. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk cari 2-3 orang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus
baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Silakan duduk, terima kasih hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya, tengok kanan kirinya yang belum sempat ketemu kemarin walaupun Bang sudah tanggal 15 tapi belum sempat ngucapin tahun baru, boleh diucapin. Masih baru ini, masih hangat. Haleluya, sekali lagi shalom. Nama Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala atas kesempatannya kembali memberi kesempatan dan kepercayaan buat saya untuk berdiri di tempat ini. Ini sebuah anugerah yang luar biasa buat saya. Mungkin hari ini, malam ini akan sedikit terdengar mengulang bagi yang sudah paham. Tapi izinkan saya mengingatkan informasi penting ini. Menurut saya ini sangat penting. Bapak Gembala awal tahun bahkan di sounding sudah dari akhir tahun Bapak Gembala memberi 3 kunci gimana kita mau berjalan di tahun 2025 ini. Yang pertama, andalin Tuhan. Masih ingat? Yang kedua, temukan yang di dalam. Yang ketiga, berlaku tenang. Kemarin sebelum, ya pokoknya singkat cerita ketika Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Bapak Gembala tentang menyampaikan ayat tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Gembala menyinggung ayat kelimanya adalah terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi baca di rumah, takutnya gitu kan. Tiba-tiba saya baca di rumah, merenung, kok segitunya ya Tuhan. Saya merenung kenapa ya. Nah hari ini saya izinkan berbagi tentang apa yang saya dapat. Tapi izinkan kita buka ayat ini sebagai ayat pembukanya. Mazmur 23 ayat 1. Media boleh bantu saya? Mazmur 23 ayat 1 berkata begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hal ini yang menjadi salah satu orang sering digoncang untuk meragukan Tuhan tentang kekurangan. Orang kalau lagi kekurangan seringkali imannya agak sedikit tergoyahkan kalau soal kekurangan. Tapi saya izinkan saya mendasari semua ini, kita harus yakin dan mengingat kembali bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ayatnya jelas bahwa takkan kekurangan aku. Amin. Kita harus yakin dulu bahwa benar-benar bahwa kita adalah dombanya Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Saya hari ini gak bahas kenapa kita domba, nanti dulu. Tapi kita percaya dulu, yakinlah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Asal bersama Tuhan, Tuhan mengembalakan hidup kita, tak akan pernah kekurangan kita. Ayat Alkitab, amin. Saya menemukan hal yang menarik, yang depan boleh kecilin Vin. Oke. Saya menemukan yang menarik ini, gini. Kan kita temanya hari ini mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sepakat atau enggak sepakat, ketika kita sedang dalam keadaan tidak mengandalkan Tuhan, kita sedang mengurangi rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya ulangi. Ketika kita dalam keadaan sedang tidak mengandalkan Tuhan, sesungguhnya secara bersamaan kita sudah ragu sama Tuhan. Karena hal yang membuat kita mengalihkan kepercayaan, mengalihkan pengandalan diri sama sesuatu, itu karena kita ragu. Misalkan saya, ini tidak ada contoh yang cukup sebenarnya, tapi anggap aja gini. Misalkan di depan saya ada Bapak Gembala dan Ko Jojo. Awalnya saya percaya sama Ko Jojo, awalnya gitu. Terus singkat cerita ada 1 hal 2 hal, terus kepercayaan saya berubah jadi ke Bapak Gembala. Berarti saya sudah tidak percaya Ko Jojo. Maksud ya? Ketika kita sudah tidak mengandalkan Tuhan, berarti kita sudah sedang tidak percaya sama Tuhan. Maka ayatnya cukup mengerikan. Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tadi saya bilang, belum mengandalin siapa-siapa, kita sedang tidak mengandalin Tuhan aja, kita sudah berpaling sama Tuhan. Tidak full sama Tuhan, apalagi sampai mengandalin manusia. Kalau di handphone itu ada terjemahan bahasa sehari-hari, ada menunya gitu, ada terjemahan bahasa terjemahan baru dan terjemahan bahasa sehari-hari. Saya bacakan begini, kalau yang di handphone boleh tuh.
ayatnya begini, Yeremia 17 ayat 5 itu kalau dalam bahasa sehari-hari berkata seperti ini. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia serta bersandar kepada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Jadi kata terkutuk tadi itu adalah hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan cemburu, mungkin Tuhan juga mungkin kalau bahasa saya kesel aja. Kemarin tadi ini kita baru nyanyi, kita percaya seutuhnya sama Tuhan. Tapi keluar dari sini kita sedang ngandelin Tuhan, kita ngandelin manusia, kita ngandelin, berarti kita sedang main-main bohongin Tuhan. Lewat ini saya mulai sekarang full ngandelin Tuhan aja. Bagian kita ngandelin Tuhan aja. Karena memang kalau mau diberkati yang ngandelin Tuhan. Kita kalau ngomong berkat, berkat kan luas. Jadi kalau kita next ke ayat yang 7 boleh? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bahasa sehari-hari, lagi-lagi saya bacakan dalam bahasa sehari-hari. Yeremia 17 ayat 7 itu begini. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan diberkati selalu. Bagian kita berharap aja, kita berserah sama Tuhan, andalin Tuhan. Ya, keadaan seringkali menggoncang kita, seringkali membuat kita agak ragu sama Tuhan. Dan bagian kita andalin Tuhan aja. Karena kegagalan orang Kristen, orang percaya ketika kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Ya tadi tuh, kenapa kita tidak percaya? Bukti nyatanya kita tidak ngandelin Tuhan. Kita ngandelin yang lain, berarti kan kita lebih percaya hal yang lain daripada Tuhan. Sadar atau enggak sadar ketika kita sudah tidak mengandalkan Tuhan. Ada orang mulai agak protes, enggak, saya enggak ngandelin manusia kok. Tapi dia enggak berharap sama Tuhan, berarti dia berharap sama yang lain. Ada hal-hal lain di luar Tuhan mungkin. Makanya sangat mengerikan, kata saya kok cuma enggak ngandelin Tuhan, Tuhan bilang terkutuk. Wah, kayaknya ada yang serius, benar ternyata. Kita bisa ngomongin orang meninggalin Tuhan tuh keluar dari gereja atau kemana ninggalin Tuhan. Kita bisa aja di dalam gereja bahkan mungkin ada di sekarang masih bisa muji Tuhan tapi kita tidak ngandelin Tuhan. Berarti kita sedang keluar dari Tuhan. Karena kita sudah tidak percaya sama Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 berkata seperti ini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Tuhan. Amin. Jangan perlu gelisah. Bagian kita percaya. Makanya kita disebut orang percaya. Karena modal kita percaya. Masih percaya Tuhan Yesus? Masih percaya Tuhan Yesus? Amin. Jangan izinkan situasi kondisi membuat kita ragu. Tuhan tolong enggak ya? Enggak. Bagian kita percaya ada dulu. Saya tiba-tiba diingetin tentang ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dalam situasi kondisi kita boleh boleh minta sama Tuhan. Boleh minta Tuhan kalau boleh yang ini lewat. Tapi biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kedewasaan rohani adalah ketika hati kita bisa bersyukur dengan jawaban doa yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu, seringkali doa kita kadang tidak sesuai. Tapi percayalah Tuhan yang tahu itu yang terbaik buat kita. Ada hal-hal mungkin yang itu bisa membahayakan kita. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa orang tiba-tiba ngomongin tentang doa puasa. Cerita gini bukan tentang orang itu bukan, tapi tentang doa puasa. Seringkali mungkin kita ada di situ tuh. Ada orang puasa Esther. Puasa 3 hari minta sama Tuhan minta. Saya ngomong, jangan-jangan itu cuma mogok makan. Kita kadang sama Tuhan, kita ngomong doa puasa, misalkan mau beli sesuatu nih. Doa puasa, jangan-jangan kita cuma sekedar mogok makan aja sama Tuhan. Tuhan saya mogok makan nih, kalau enggak dikasih enggak makan saya. Itu kalau dari atas, saya terusin aja, gitu gimana coba. Karena motivasi kita salah. Jangan-jangan kita cuma mogok makan sama Tuhan. Demo sama Tuhan, mogok makan aja sama Tuhan. Padahal hakikatnya puasa mencari perkenanan dengan Tuhan. Tuhan ngomong apa kita mau dengerin. Tapi seringkali jawaban Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tidak suka.
Ulangan 28 ayat 13 nih sangat powerful buat saya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen harusnya seperti ini. Minimal jadi kepala bagi diri kita. Saya kemarin cukup merenung gitu, iya Tuhan kemarin saya masih jadi ekor karena saya masih kalah sama ego saya. Berarti saya masih jadi ekor, saya belum jadi kepala buat diri saya dulu. Nggak usah, saya akan jadi kepala berarti besok saya jadi pemimpin perusahaan. Nggak usah jauh-jauh dulu, yuk kita mau jadi kepala atas diri kita dulu. Seringkali kita masih kalah dengan banyak hal, kita masih ngikutin ego kita masih ngikutin emosi yang negatif mungkin. Berarti belum. Tuhan akan mengangkat, kita akan tetap naik bukan turun. Bapak Ibu boleh cek, kita sedikit membayangkan kehidupan kita. Harusnya kehidupan kita makin naik. Rohani kita, apapun harus naik. Berarti kalau kita cuma stuck atau turun, berarti sedang ada masalah kita. Harusnya kehidupan kita makin naik. Ya naik kan, bisa tadi mungkin yang saya bilang tadi, dulu mungkin emosian sekarang enggak, berarti naik dia. Dulu ngambekan sekarang enggak. Dulu malas sekarang enggak. Saya pernah cerita, Bapak Ibu, saya dengan istri saya itu mengidap sebuah penyakit keterikatan pada sebuah kenyamanan. Bahasa kedokterannya malas. Malas saja gitu, malas gitu. Ini bahasa kerennya. Malas saya itu orang malas. Kami bisa kalau lagi malas gitu enggak ngapa-ngapain, bisa enggak keluar kamar mungkin cuma malas saja. Nah makanya saya itu memaksakan diri saya untuk tidak malas. Harus dipaksakan. Saya harus membuat saya makin naik. Tuhan karena kita akan tetap naik bukan turun. Amin. Yang menarik dari hidup kita, yuk kita mau cek hidup kita masing-masing. Kita punya perjalanan masing-masing, punya cerita tersendiri. Tapi harusnya hidup kita harus menjadi kepala. Tadi itu minimal jadi kepala buat diri kita. Kita masih sering kalah di hal apa? Berarti kita belum mengepalai diri kita. Karena diri kita masih terbawa dengan hal-hal yang negatif mungkin dengan apapun. Yang menarik orangnya selanjutnya, engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini. Hari ini. Amin. Kita mau tetap andalin Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, andalin Tuhan aja. Bagian kita tetap ngandalin Tuhan aja. Seringkali kita merasa bahwa orang lain lebih enak hidupnya dari kita. Padahal kita belum tahu terlalu dalam aja gitu. Yuk kita mau belajar bersyukur apapun keadaannya. Bapak Ibu, air bersih di rumah Bapak Ibu akan terasa biasa saja, air bersih, maksudnya air kamar mandi, air bersih aja itu akan terasa biasa aja kalau Bapak Ibu belum mengalami rumah Bapak Ibu airnya keruh aja. Coba seminggu airnya keruh aja, tiba-tiba dapat air yang bersih. Puji Tuhan, wah rasanya bahagia. Hari ini terasa biasa saja karena kita biasa dengan air yang bersih. Kehidupan kita kayaknya ya bersyukur aja, kita mau syukuri. Jangan sampai Tuhan izinkan hal-hal yang mengingatkan kita sampai Tuhan hukum kita dengan hal-hal yang untuk mengingatkan kita kembali. Seperti bangsa Israel tuh, baru sadar, ingat lagi, balik lagi. Saya pernah ngerenung sama Tuhan. Kan pasti Bapak Ibu pernah dengar. Kita ngikut Tuhan kok gini-gini amat ya. Hidup kadang malah makin susah. Ada orang ngomong gitu. Terus saya ngerenung sama Tuhan. Ada enggak ya Tuhan? Ada orang yang hidupnya, orang Kristen, kita ngomongin orang Kristen, orang percaya. Hidupnya susah aja, makin susah aja. Terus tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Ada Mas. Kamu ingat gak bangsa Israel? Itu dari keluar dari saat tanah Mesir sampai mati di padang gurun aja. Kenapa diizinkan? Karena tegar tengkuknya. Mungkin karena ngulangin hal-hal yang sama. Jatuh lagi di hal-hal yang sama. Masalah yang sama mungkin. Bisa.
Tadi ngomong tentang kesusahan bukan berarti tentang materi aja. Bapak Ibu kalau keluar saya tuh sering seneng pulang kampung. Di kampung itu selain saya bisa melihat orang-orang yang jauh dari kecongkakan gitu. Dengan orang yang sederhana, nikmatin hidup dengan apa adanya. Hidupnya lebih nikmat aja. Ada orang yang bisa beli kasur mahal tapi dia enggak bisa tidur nyenyak. Saya kalau pulang kerja mungkin Bapak Ibu pernah lihat orang, maksudnya bukan di pinggir jalan, ada orang yang kayaknya tidur di jalan, bukan di pinggir jalan ya maksudnya, kayak di pinggir ruko-ruko gitu, bisa tidur nyenyak aja gitu. Seringkali kita nunggu hal-hal besar untuk kita, ya nanti saya akan melakukan sesuatu untuk Tuhan kalau saya punya A, punya B. Bapak Ibu percaya atau enggak percaya kalau Bapak Ibu nanti dengar orang itu, misalkan gini, duh saya sakit nih Pak, nanti kalau saya sehat saya baru melayani Tuhan. Ini besok kita lihat nih orang sehat belum tentu ada di gereja. Percayalah, dulu masih ingat enggak waktu kita online awal-awal cukup ini. Orang yang teriak paling kenceng Pak, onset aja dong Pak ke gereja Pak, kita kayaknya enggak, online mah gimana gitu. Waktu onset enggak ada dia. Di rumah aja lah saya mah online. Bayangin nih orang nih. Dulu ada jokes, bukan jokes sih, ada orang, ini tidak menyinggung yang punya toko enggak. Seringkali ada orang datang kepada Bapak Gembala, pada pendeta ngomong, Pak minta didoain dong toko saya, usaha saya kok gini-gini amat gitu. Gini-gini aja gitu. Didoain sama Bapak Gembala jadi rame. Enggak ke gereja, ditanya sama Bapak Gembala, Bu kok enggak ke gereja? Iya tokonya rame. Terus tiba-tiba apa kita doain sepi lagi ya? Kan gitu ya, maksudnya kemarin waktu sepi dia setia tuh. Jangan sampai hidup kita begitu tuh. Kenapa? Karena tadi itu sesungguhnya dia sedang mengandalkan kekuatan dia. Kalau saya sehat saya mau ngelayanin Tuhan. Dia cuma ngandalin kekuatan dia. Kalau saya punya sesuatu berarti dia ngandalin sesuatu tadi tuh. Alkitab berkata terkutuklah orang seperti ini. Alkitab bukan saya. Ngomong seperti itu. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nanti saya kalau udah A, B, C akan begini. Percayalah. Karena memang naluri manusia, Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu diciptakan hari ke-7. Hari ke-6 maksud saya, 7 istirahat. Kan enggak ada yang protes. Iya aja gitu. Hari ke-6. Tuhan persiapkan dahulu hari pertama, kedua, ketiga, setelah selesai, terakhir baru manusia. Tuhan persiapkan semuanya, dia masih membelok tuh, masih enggak bersyukur. Semua boleh dimakan kecuali satu pohon ini. Masih tuh. Jadi kalau ada orang bilang nanti saya akan nanti kalau saya akan gini, saya akan semangat. Enggak, bohong. Dari zaman Adam Tuhan pasti akan dari jauh, itu mah cara lama, itu mah gaya lama. Dari zaman Adam juga gitu, udah saya siapin tuh semuanya, tetap aja dia milih yang dilarang. Hari-hari ini kita mau tetap andalin Tuhan, amin. Andalin Tuhan, jangan sampai hidup kita terkutuk. Dihukum Tuhan, kalau bahasa sehari-hari tadi saya tuh baca begini. Tuhan berkata apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, aku akan menghukum dia. Siapa tahu hari-hari ini memang Tuhan sedang menghukum kita. Yuk kita mau berbalik sama Tuhan. Mungkin kita kurang full ngandelin Tuhan. Masih separuh ngandelin Tuhannya, ketinggalan kakinya mungkin. Kita mau full ngandelin Tuhan. Amin. Bagian kita percaya, modalnya kita percaya doang. Percaya aja. Amin. Kita semua punya cerita. Akhir tahun kemarin saya diizinkan menutup ibadah tengah minggu. Rabu terakhir saya bercerita tentang beratnya hidup di tahun 2024. Dari cerita itu saya mau nyampein begini sebenarnya, tapi nggak nyampe. Sebenarnya mau nyampein begini, di tengah situasi dan kondisi yang berat, saya masih on fire loh. Saya masih, walaupun kadang masih telat, maaf Bapak, masih pagi-pagi buka gereja saya, walaupun kadang agak telat. Kalau berat, waduh udah buka. Saya masih se-on fire itu, masih mengikuti semua acara. Saya tidak meninggalkan gereja ini, seberat itu.
keadaan saya. Maksud saya gitu, tiba-tiba ada orang keluar ibadah, yang sabar ya mas. Enggak, saya enggak apa-apa, baik-baik saja, saya baik-baik saja. Itu cerita sudah lewat gitu maksudnya. Saya ceritakan supaya Bapak Ibu tahu bahwa dalam kondisi yang berat pun Tuhan masih pakai kita. Amin. Sekarang sudah nyampe ya. Jadi saya tidak usah mengulang lagi. Intinya begitu, kita semua punya cerita. Makanya saya bilang tahun 2024 kalau kata orang Jawa itu jepat saya. Aduh lepas dari kendali. Saya ngomong Tuhan, saya tiba-tiba lihat orang ODJ itu untung saya nggak kayak gitu. Itu sama siapa tahu gitu loh. Karena terlalu berat mungkin buat saya, buat Bapak Ibu mungkin nggak berat. Masalah itu akan berat kalau baru kita alami. Dan sedang dialami. Kalau enggak mah lucu saya menceritakannya mah lucu. Kalau saya ceritakan dari awal Bapak Ibu ketawa. Sekarang, tapi kalau dulu nangis saya. Masalah yang kita hadapi kayaknya terasa berat. Di singkat cerita di pertengahan tuh saya menemukan di dalam kelemahan mula kuasaku nyata. Amin. Berarti kayak memang Tuhan izinin kalau kita dilemahkan sama Tuhan, Tuhan lagi mau pengen buat sesuatu yang besar. Tuhan pengen nyatain sesuatu yang dahsyat buat kita. Masalah yang berat di hidup kita bisa menjadi kesaksian yang hebat buat semuanya. Masalah yang sulit bisa menjadi hal yang buat kesaksian kita. Amin. Tetap ngandalin Tuhan. Seberapa banyak yang komitmen hari ini mau ngandalin Tuhan aja. Amin. Andalin Tuhan aja. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mudah berdiri. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau ambil komitmen hari ini minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita enggak ngandalin Tuhan. Amin. Tuhan, malam hari ini kami mau menyerahkan hati kami Tuhan. Kami mau sepenuhnya andalin Tuhan. Kami enggak mau Tuhan, hidup kami hanya terkutuk ketika kami mulai meragukan Tuhan. Ampuni selama ini kalau kami sering ragu Tuhan. Atau bahkan kami mungkin pernah mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersepakat. Kami mau sepenuhnya ngandalin Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang setia. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Ya Yesus. Kami tahu waktumu yang terbaik buat kami Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau sandaran kami Tuhan. Tuhan sandaranku, Dan ku hanya akan berharap padamu. Angkat pujian dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang Terima setia, kasih Tuhan, Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. waktumu selalu Ya. yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Kami hanya berharap. aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, Amin Tuhan. satu-satunya yang kuat. Hanya Engkau
satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang Kami angkat tangan kami kepadamu berkata, Tuhan Engkau satu-satunya. satu-satunya yang dipercaya. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Satu-satunya. Tuhan pemulihku. Dalam sikap berdiri, saya minta tampilkan dalam ayat 6 dari Yeremia 17. Kita akan baca bersama. Ayat ini sangat dahsyat dan mengerikan, tapi perlu untuk mengingat buat kita. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan seperti ayat 6 dikatakan apa? Baca sama-sama yang keras. 2, 3. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Katakan, saya tidak akan ada di situ. Saya tidak akan ada di situ. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sekarang apa adanya, belum sehat bener, belum kaya bener, dalam keadaan pas-pasan. Tetap putuskan mengandalkan Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan. Dari mimbar ini saya mengatakan kepada semua yang ikut di sini maupun onsite maupun online, di gereja ini, di Our Home for Everyone ini, banyak hal kita bisa buat. Saudara jangan tunggu pimpinanmu mengusulkan engkau jadi apa. Tapi sekarang mumpung ada waktu, mumpung ada kekuatan. Memang kita gak bisa semaksimal mungkin, kita gak sempurna. Tapi kita pasti dikuatkan Tuhan. Hari ini siapa mau jadi berkat, jadi alat Tuhan di sini? Di sini kita mau jadi alat Tuhan. So sekarang apa yang Tuhan gerakkan di hatimu? Ada di hati untuk menggarami tempat ini, menjadi dampak bagi banyak orang. Di bidang-bidang apa? Di cool saudara. Come on, mulai gerakan. Saya mau ada di situ Tuhan. Saya mau diangkat Tuhan naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Itu memang bagian kita. Tapi kita harus komitmen. Dalam keadaan saya masih sakit, dalam keadaan saya masih susah, saya akan berkomitmen mempersembahkan buat Tuhan. Ayo angkat tangan kita, doa sama-sama. Katakan Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu meneguhkan saya. Dalam apapun keadaan saya melayani-Mu. Menjadi berkat, berdampak melalui wadah ini. Tuhan Yesus, tolong saya, kuatkan saya. Sekarang saya doa, mari sembah Dia. Urapa syandaya ralapakata karalabaya syandaraba. Urama kata karalabaya ralabara. Engkau yang berkomitmen untuk menjadi alat Tuhan di tempat ini. Engkau yang berkomitmen menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Boleh angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, syarabara ini aku Tuhan, pakai aku ya Tuhan. Terima sekarang pengurapan, terima panggilan Tuhan, terima panggilan Tuhan. Wanita saja, katakan pujian yang pria boleh sembah Tuhan, katakan ini aku. Mari pria sembah Tuhan. Ora pa 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 pa. Biar semua kami mengerti panggilan kami ya Tuhan. Sekarang gantian yang pria, angkat tangan katakan ini aku yang wanita sembah Tuhan. Tuhan, Utuslah aku sampai generasi yang usia anak, insinyur, dewasa, muda, pria, wanita, dan emas. Panggilanmu dengar. Utuslah
Sama-sama sekali lagi sama. Oh ini aku Tuhan, ini aku. Kuduslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, kuduslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasi. Setiap kita dipakai Tuhan di generasi kita, sampai generasi. Generasiku diselamatkan. Haleluya. Mari sekarang kita doa sebelah kanan kita, saudara. Doakan sebelah kanan kita, doakan sebelah kanan kita. Mari doakan, angkat tangan kita, doakan sebelah kanan kita. Doakan supaya siap saudara kita doakan dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Arahkan tangan kita, doakan sebelah kanan kita. Sekarang doakan sebelah kiri kita, pakai. Tuhan pakai dengan dahsyat. Pakai dengan dahsyat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapa, aku percaya. Kami berdoa sekarang Tuhan dari tempat ini. Kami berdoa untuk puspei-puspei yang ada, yang sekarang sedang dipersiapkan. Untuk Kampung Cigaling, untuk Tanah Tinggi, untuk Alam Raya, 4 kubu doa yang ada. Tuhan gerakkan kuasa Roh Kudus, jatuhkan dari tempat ini memancar kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini dikirim misionari-misionari, dari tempat ini diutus para hamba-hamba Tuhan, dari tempat ini diutus eklesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih banyak Tuhan. Mari doakan buat hambanya. Ayo doakan buat Mas Daus. Oh Tuhan, berkati hambamu yang sudah menabur firman. Kami diberkati, kami semangat mendapatkan rema besar. Kami mau mengandalkan Tuhan lebih lagi sebab kami mencintai Tuhan. Pakai hambamu dalam keluarga, pakai hambamu secara pribadi, dalam pelayanan, usaha pekerjaan. Tuhan pakainya, panjang umur, sehat, kuat terus Tuhan pakai. Diangkatnya naik, Tuhan turun jadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini aku.